Dirinya lagi dikelilingi oleh orang yang mengenakan pakaian adat Jawa. Kemudian ia diarak oleh sosok tersebut sambil dinyanyikan dengan lagu gending Jawa. Dibawa ke alam lain untuk menari di sebuah pernikahan jin. Menungso ora ono adabe, awakmu bakal diarak-arak ning kene. Oh iya, kamera depan, belakangin. Kopi. Nah, rambutnya lagi. Enak banget. Ini enak banget. Kopi Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Andi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Gunung Arjuno ini memiliki 3 jalur pendakian yang cukup dikenal oleh kalangan pendaki, yaitu diantaranya adalah jalur Lawang, Tretes, dan juga jalur Purwosari. Secara administratif, gunung ini terletak di antara 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Pada masa itu, Arjuna sedang bertapa di puncak gunung. Dan karena begitu saktinya, hingga tubuhnya memancarkan cahaya sampai menembus ke langit. Sinar yang menembus ke langit itu membuat heboh di negeri Kayangan, hingga para Batara merasa was-was dan juga ketar-ketir. Dan seketika itu, Batara Semar menyampaikan perintah dari Batara Guru agar Arjuno itu menghentikan semedinya. Pada awalnya, Arjuna ini sempat menolak. Namun, atas ketegasan dan kesabaran Batara Semar, maka Arjuna ini mau mematuhi untuk menghentikan pertapaannya. Selain itu, kawasan Gunung Arjuno memiliki beberapa tempat yang cukup angker, seperti alas Lalijiwo yang dipercayai mampu menyesatkan para pendaki yang mempunyai niatan buruk, atau pasar setan yang dipercayai sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Budi ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno pada tahun 2019. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 4 orang, yaitu Budi, Adit, Sobur, dan juga si Malik.
Alasan mereka berempat mendaki ke Gunung Arjuna itu adalah karena rasa penasaran akan peninggalan purbakala seperti candi, tempat pertapaan, dan juga lain-lain. Dan maka dari itu, mereka memilih mendaki melalui jalur Purwosari. Singkat cerita, tibalah di hari H. Mereka berempat ini berangkat dari Surabaya menuju Malang dengan menggunakan mobil pribadi. Dan tepat di jam 3 sore, sampailah mereka di base camp Purwosari. Kondisi base camp saat itu sangat ramai dengan pendaki. Tapi pendaki yang baru saja turun dari Gunung Arjuna. Saat itu, mereka berempat langsung istirahat sebentar dan melakukan packing ulang serta mengurus sebuah perizinan. Setelah semuanya udah beres, tepat di jam 4 sore, mereka berempat memulai pendakian. Trek dari base camp menuju pos 1, jalurnya masih sangat bersahabat dengan dengkul dan tidak begitu menguras energi. Sepanjang perjalanan menuju pos 1 ini masih didominasi oleh pepohonan dan juga semak-semak belukar. Sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Pos 1 ini dinamakan dengan Goa Ontobogo. Di Goa Ontobogo ini terdapat bangunan seperti rumah dan di dalam bangunan tersebut terdapat lubang yang gak terlalu besar. Akhirnya mereka berempat itu memutuskan untuk istirahat sekedar menghela nafas. Dan kemudian 10 menit berlalu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakiannya berupa tanah yang terus menanjak dan sudah memasuki hutan dengan pepohonan yang besar dan juga sangat rapat. Tepat di waktu maghrib atau kira-kira jam 6 kurang, mereka telah sampai di pos 2. Pos 2 ini dinamakan dengan Pos Tampuwono. Dan di pos ini juga terdapat sebuah gubuk kecil yang dipercaya sebagai petilasan Eyang Suketrum. Seperti biasa teman-teman semua, setiap pos itu mereka gunakan untuk istirahat sambil menunggu waktu maghrib tiba. Namun bukannya melaksanakan sholat, tapi mereka hanya duduk senderan di pohon itu sambil ngerokok. Dan setelah rokok kretek kesukaannya itu habis, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya atau pos 3. Gak lupa juga untuk memakai headlampnya terlebih dahulu, karena jalur pendakiannya sudah mulai sangat gelap. Formasi pendakian saat itu adalah Sobur di depan, disusul oleh Adit, Budi, dan Malik paling belakang. Dan di tengah perjalanan menuju pos 3, Adit ini ngedenger suara yang menurut dia itu aneh. Jadi suaranya itu seperti nafas yang sangat berat. Karena penasaran, Adit ini nyenterin ke berbagai arah. Dan tanpa sengaja, si Adit ngeliat sosok hitam lagi di atas pohon. Melihat hal itu, Adit langsung ngarahin headlampnya ke bawah dan langsung megangin pundaknya si Sobur. Kenapa, Dit? Gak apa-apa, Bur. Jangan pedes ya, bubur kacang hijau. Gak apa-apa, Bur, gitu kan. Jangan jauh-jauh ya. Iya, Dit, tenang aja. Dan kemudian mereka berempat itu berhenti sejenak. Untuk apa sih? Untuk ngerapetin barisannya lagi, agar jarak antar mereka berempat gak terlalu jauh. Dan setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kurang lebih 30 menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 di jam 7 malam. Pos 3 ini dinamakan dengan Pos Eyang Sakri. Pos Eyang Sakri ini juga ditandai dengan adanya bangunan dari kayu. Dan di dalamnya terdapat petilasan Eyang Sakri itu sendiri. Di sini Adit meminta untuk istirahat karena kondisi Adit
sudah sangat kelelahan dan juga sudah sangat kecapean. Sambil nunggu badan Adit ini fit, mereka ngeluarin kompor dan juga nesting. Untuk apa sih? Untuk bikin kopi dan juga teh hangat. Ketika mereka lagi nyeduh kopi, tiba-tiba Malik ngeliat anak kecil sambil bawa obor dan berlari menuju arah hutan. Melihat hal itu, Malik ini langsung teriak, "Woi, lihat deh, itu anak siapa ya? Lari-larian, malam-malam di hutan lagi." Spontan, Adit, Budi, dan Sobur langsung ngeliat ke arah yang ditunjuk oleh Malik. Mana sih? Namun, mereka bertiga nggak ngeliat anak kecil sama sekali. Melainkan hanya pepohonan yang berbaris sangat rapi. Setelah itu, mereka bertiga hanya bisa diam. Mungkin hanya halusinasinya si Malik saja. Setelah itu, mereka lanjutkan ngopi dan ngetehnya. Gak lupa juga sambil ditemani dengan rokok kretek. Setelah rokok dan kopi itu udah habis, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya atau pos 4. Trek dari pos 3 menuju ke pos 4 itu, jalur pendakiannya masih terus-terusan menanjak. Jika sebelumnya berupa tanah padat, kini berubah menjadi bebatuan dan kembali masuk ke hutan dengan pepohonan yang sangat rindang. Gak jauh di tengah hutan, ada sebuah gubuk bertuliskan Rahayu yang ditulis dalam aksara Jawa. Meski sebagai tempat pemujaan para peziarah, namun gubuk ini juga sering digunakan oleh pendaki untuk tempat beristirahat. Setelah kurang lebih 2 jam berjalan, sampailah mereka di pos 4 di jam 9 malam. Pos 4 ini dinamakan dengan Pos Eyang Semar. Konon katanya, tempat itu merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar yang merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuna. Di pos 4 ini ada sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap ke arah timur dan dipercayai sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Ketika lagi istirahat ini, Adit ngeliatin area sekitar. Ternyata si Adit ngeliat sosok wanita tua bawa obor sambil berjalan menuju petilasan Eyang Semar. Melihat hal itu, Adit langsung narik tangannya si Subur tuh. "Itu apaan ya? Kamu lihat gak?" "Mana sih, Dit? Jarwo mana Jarwo?" "Itu tuh dekat petilasan tuh. Tuh. Saat itu Sobur sama sekali nggak ngelihat ada siapa-siapa. Hanya patung Eyang Semar yang dibalut dengan kain putih. Begitupun dengan Budi dan juga si Malik. Karena Adit ini masih penasaran yang ia lihat tadi, matanya masih terus tertuju ke arah petilasan. Kemudian ia ngucek matanya. Dan ketika ngeliat lagi, ternyata wanita tua misterius itu menghilang secara tiba-tiba. Loh, kok nggak ada sih? Dari tadi juga nggak ada, Dit. Sumpah, tadi ada di situ. Sumpah, gue nggak bohong gitu kan. Dan ketika Adit serta Sobur ini lagi debat masalah nenek-nenek itu, si Budi langsung nyuruh mereka berdua itu diam. Karena Budi mendengar sesuatu, yaitu suara gending gamelan. Mendengar suara tersebut, mereka berempat diam tanpa kata dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Seketika bulu kuduk merinding hebat, dan menurut mitos yang beredar, jika mendengar suara gending di Gunung Arjuno, itu tandanya ada hajatan ngunduh mantu. Atas kejadian tersebut, si Malik ngajak untuk lanjutin perjalanan. "Mending lanjut aja deh,
jangan lihat kiri dan kanannya. Mata kita nih terus fokus aja ke jalur pendakian. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Trek dari pos 4 menuju ke pos 5. Jalur pendakiannya masih sama dengan sebelumnya, yaitu menanjak serta berbelok. Perjalanan menuju pos 5 benar-benar sangat mengerikan. Di sisi lain, suara gending itu masih terus terdengar. Kemudian disusul oleh suara keramaian layaknya banyak orang. Singkat cerita, sampailah di pos 5 di jam 10 malam. Pos 5 ini dinamakan dengan Pos Mahkota-Romo, yaitu merupakan sebuah pelataran luas dengan sebuah punden berundak yang berada tepat di tengah-tengahnya. Kibaran bendera berwarna hitam nampak menghiasi area punden tersebut. Sesaji serta dupa berderet mengelilingi punden yang nampak sangat keramat ini. Konon katanya, pada zaman dulu itu, di punden inilah Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Dan di tempat ini juga tempat turunnya Wahyu Mahkota-Romo. Wahyu Mahkota-Romo adalah wahyu yang diturunkan dari langit untuk bekal raja. Dan wahyu tersebut untuk mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana dan juga malapetaka, agar menciptakan sebuah perdamaian. Ketika mereka sampai di pos 5 ini, suara gending gamelan udah gak kedengaran lagi. Dan merasa udah aman, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan akan bermalam di pos 5. Di saat mereka lagi masang tenda, tiba-tiba terdengar seseorang lagi nyanyi sambil menggunakan bahasa Jawa kuno. Suara nyanyian tersebut layaknya suara sinden, yaitu suaranya yang melengking sangat kencang hingga membuat sekujur tubuh itu merinding seketika. Mendengar suara tersebut, mereka terus mendirikan tenda dengan sedikit dipercepat. Dan setelah tenda itu sudah berdiri, mereka langsung masuk. Kemudian langsung istirahat dan tanpa makan terlebih dahulu. Saat bermalam di pos 5 itu, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Hanya si Adit terus-terusan kebangun karena kedinginan. Maklum, Adit ini gak bawa sleeping bag. Ia hanya berselimutkan sarung yang cukup tipis. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi, mereka udah bangun semua dan langsung bikin sarapan. Kemudian bersiap-siap untuk menuju ke puncak Gunung Arjuno. Tepat di jam 7 pagi, setelah selesai masak dan juga sarapan, mereka mulai berjalan menuju ke puncak Ogal Agil. Trek dari pos 5 menuju ke pos 6. Jalur pendakiannya berupa punden berundak yang lumayan tinggi dan sangat menguras tenaga karena dengkul minta tolong terus. Setelah kurang lebih 20 menit berjalan, sampailah mereka di pos 6 yang dinamakan dengan Candi Sepilar. Di pos ini, mereka nggak istirahat dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Perjalanan dari pos 6 menuju ke puncak itu gak ada kejadian yang aneh-aneh atau hal-hal gaib. Dan singkat cerita aja teman-teman semua, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno di jam 11 siang. Di sini mereka langsung sujud syukur. Kemudian dilanjut dengan acara foto-foto. Kurang lebih setengah jam di puncak. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke tempat camp lagi atau ke pos 5 lagi. Selama perjalanan turun menuju ke tempat camp itu, mereka berempat saling bercanda satu sama lain. Sampai akhirnya bercandaannya itu, mereka itu kelewat batas. Saat itu
Adit sempat berfoto di Candi Sepilar. Namun, gayanya itu nggak sopan, yaitu mengarahkan jari tengah ke setiap candi yang ada di Candi Sepilar gini nih. Gitu kan. Dan bisa dibilang, Adit ini mengejek peninggalan situs purbakala. Hingga akhirnya, sampailah mereka di pos 5. Biar cepat turun ke base camp, mereka itu membagi tugas. Ada yang bongkar tenda, ada yang packing, ada yang juga yang masak, ada yang foto-foto gitu kan. Dan tepat di jam 3 sore, mereka mulai berjalan turun. Selama perjalanan turun ini, Adit merasa ada yang janggal. Karena beban tas ranselnya sedikit menjadi berat. Kemudian, Adit itu minta tukeran ransel dengan si Budi, berharap beban ranselnya Budi lebih ringan dari tas ranselnya sendiri. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 4. Di sini, Adit minta untuk istirahat lagi. Dan baru aja Adit ini mau duduk, ternyata ia ngeliat nenek-nenek yang dilihatnya semalam. Sosok nenek-nenek tersebut lagi berdiri sambil ngeliatin ke arah Adit. Menungso ora ono adabe, awakmu bakal diarak-arak ning kene. Mendengar ucapan tersebut, si Adit langsung ngajak untuk lanjut turun lagi. Padahal kondisi si Adit udah sangat kelelahan sekali. Saat kejadian tersebut, hanya Adit yang melihat kehadiran sosok nenek-nenek itu. Sedangkan Budi, Malik, Sobur gak ngelihat sama sekali. Singkat cerita, waktu udah semakin sore. Tapi mereka masih dalam perjalanan menuju ke base camp. Dan di tengah perjalanan, mereka ngedengar secara jelas alunan gending gamelan. Suara tersebut sama seperti yang didengar kemarin malam. Dan mendengar suara tersebut, mereka berempat terus melangkahkan kakinya. Hingga hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Saat itu, Adit melihat banyak orang dan lagi berdiri di depan petilasan yang semar. Melihat hal itu, Adit langsung ketakutan sambil terus berjalan deketin ketiga teman-temannya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Di sini, mereka berempat berhenti sejenak untuk mengenakan headlamp karena hari sudah semakin gelap. Setelah headlamp itu sudah terpasang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Formasi saat itu sedikit dirubah. Malik ini depan, disusul oleh Budi, Sobur, dan Adit paling belakang atau sweeper. Dan di tengah perjalanan menuju ke pos 2 itu, tiba-tiba sekelebatan cahaya putih nabrak tubuhnya Adit hingga Adit terjatuh ke tanah. Namun anehnya, ketiga temannya itu gak berhenti dan terus saja berjalan. Seperti gak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya Adit ditinggal oleh ketiga temannya. Melihat hal itu, Adit langsung bangun lagi. Dan ketika Adit mau bangun, tiba-tiba ada tangan yang narik ranselnya sampai-sampai Adit jatuh lagi. Dan kepalanya terbentur ke batu yang sangat besar. Di saat Adit ngebuka matanya, ia benar-benar kaget karena dirinya lagi dikelilingi oleh orang yang mengenakan pakaian adat Jawa. Kemudian ia diarak oleh sosok tersebut sambil dinyanyikan dengan lagu gending Jawa. Saat itu Adit gak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mendengar suara nyanyian-nyanyian yang aneh, sehingga membuat kepalanya menjadi pusing dan Adit gak sadarkan diri atau pingsan. Di sisi lain,
ketiga temannya itu baru sadar ketika mereka lagi istirahat di sebuah tanah datar kalau Adit menghilang entah kemana. Karena posisi saat itu Sobur berada di depannya Adit, ia menjelaskan ke Budi dan juga Malik kalau tadi langkah Adit itu masih kedengaran dan sinar headlampnya terus ngikutin dari arah belakangnya. Pikiran mereka saat itu adalah mungkin Adit itu melipir untuk buang air kecil dan gak bilang ketiga rekannya itu. Tapi setelah nungguin sekitar 20 menit, namun Adit tak kunjung tiba juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik lagi ke atas dengan harapan Adit bisa diketemukan. Dengan bermodal headlamp dan tekad yang kuat, mereka bertiga terus nyenterin ke kanan dan kiri jalur pendakian sambil sesekali teriak manggil nama-nama si Adit. Dit, Dit, Jarwo mana Dit? Gitu kan. Dan setelah 30 menit berjalan, tiba-tiba mereka ngelihat ada orang lagi nari-nari, tapi gak kelihatan bentukan wajahnya. Karena penasaran, Budi coba deketin sambil terus nyenterin. Ternyata yang lagi nari itu adalah temannya sendiri, yaitu si Adit. Spontan, Budi langsung naruh ranselnya dan lari ke arah si Adit. Kemudian disusul oleh Sobur serta si Malik. Ketika mereka udah sampai di lokasi Adit nari, ternyata Adit itu kerasukan. Gak tahu kenapa, tiba-tiba si Budi ini ngeluarin air mineral dari ranselnya. Lalu dibacakan dengan beberapa ayat suci Al-Quran. Setelah itu, air tersebut diusapkan ke wajahnya Adit sambil terus-terusan kebaca ayat kursi. Dan setelah air itu diusapkan ke mukanya Adit, Adit langsung jatuh pingsan. 10 menit kemudian, Adit mulai sadar. Saat itu, Adit langsung meluk ketiga temannya karena ia ngerasa sangat-sangat ketakutan. Setelah kondisi Adit ini udah mulai membaik, mereka langsung buru-buru untuk turun. Namun, di tengah perjalanan, Adit ngeliat lagi sosok nenek-nenek yang lagi bawa obor. Melihat hal itu lagi, Adit gak terlalu terpengaruh. Ia harus terus berjalan sambil terus-terusan ngebaca doa. Dan singkat cerita, tepat di jam 11 malam, mereka telah sampai di base camp dengan keadaan selamat. Di sini, mereka langsung istirahat sambil dengerin cerita si Adit tentang apa yang ia alami tadi. Saat itu, Adit menceritakan semuanya. Kalau dirinya dibawa ke alam lain untuk menari di sebuah pernikahan jin. Kenapa Adit bisa dibawa ke alam lain? Mungkin karena Adit membuat sebuah tindakan yang gak sopan, yaitu menjelek-jelekan atau memfak-fakan Candi Sepilar atau peninggalan pada zaman kerajaan. Hal tersebut membuat petaka bagi dirinya sendiri. Nah, itu aja teman-teman semua cerita dari Adit, Sopo, dan Jarwo. Bukannya. Ketika mendaki ke Gunung Arjuno pada tahun 2018 melalui jalur Purwosari. Semoga dengan cerita ini, kita semua lebih berhati-hati lagi. Terlebih lagi, kita harus memiliki unggah-ungguh dimanapun tepatnya, kepada siapapun dan terhadap apapun. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Adit, Sopo, dan Jarwo ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Arjuno ataupun ke gunung yang lain. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.